calon fasilitator daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktik baik bersama rekan guru SMA Negeri 1. Di sini, saya akan membagikan dan memperkenalkan 7 jurus BK hebat dan hasil implementasi saya bersama peserta didik, yakni dengan jurus alih potensi dan kelola emosi. Baiklah, alasan saya melakukan kegiatan ini agar seluruh guru dapat memahami dan mengaplikasikan 7 jurus BK hebat dalam proses pembelajaran di sekolah. Baiklah, selamat menyaksikan video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan hadir di sela-sela waktunya yang padat, sedang mengajar, ada yang sedang ulangan. Terima kasih ya Bapak Ibu. Di sini pada kesempatan ini saya Asunti. Bapak Ibu sudah tahu, saya guru BK di SMA Negeri 1 PLK guru tercinta kita ini. Di sini saya beberapa waktu lalu itu mengikuti pelatihan. Saya dicalonkan untuk menjadi calon fasilitator daerah Kabupaten Oki. Di sini kami mendapatkan materi tentang 7 jurus BK hebat. Di sini 7 jurus BK hebat di sini kami diminta untuk nantinya akan mengimbaskan ke seluruh guru, tidak hanya guru BK, tetapi ke guru mapel, guru wali, dan seluruh anggota atau keperangkatan yang ada di sekolah. Karena di sini ada beberapa alasan pemerintah melakukan program ini. Next. Oke. Di sini isu dan tantangan bimbingan konseling. Pertama itu adalah pemahaman yang belum utuh tentang peran BK. Banyak pihak yang masih menganggap BK hanya menangani kasus murid bermasalah, padahal peran BK mencakup layanan pencegahan, pengembangan, dan kuratif. Ya, kan di beberapa daerah, tapi kalau di sekolah ini saya yakin guru-guru sudah paham lah ya, karena anak-anak tidak hanya ke BK itu karena bermasalah, tapi juga untuk mencari informasi pun mereka datang ke BK. Selanjutnya itu tantangan kesejahteraan psikologis murid yang semakin kompleks. Kasus yang semakin kompleks seperti perundungan cyber, kecanduan media sosial, kekerasan seksual, krisis identitas, hingga kesehatan mental, stres, kecemasan, depresi yang meningkat di kalangan murid. Di sini ini kan anak murid kita saat ini adalah angkatan Gen Z yang kalau kami perhatikan memang mental anak sekarang tidak sama seperti mental kita waktu kita sekolah. Nah, ini yang menjadi PR kita bersama. Selanjutnya yang ketiga, kompetensi guru dalam memberikan layanan BK yang belum merata. Tidak semua guru memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam memberikan layanan BK sehingga pendekatan yang dilakukan ke murid kurang efektif dan relevan. Di sini, tujuan 7 jurus BK dihimbaskan ke seluruh guru diharapkan terutama di sekolah kita yang kekurangan guru BK bisa lebih efektif lagi mengoptimalkan perkembangan anak, tidak hanya dari guru BK yang menjadi memberikan layanan BK, tetapi seluruh guru. Walaupun ya, yang saya tahu beberapa guru itu sebenarnya walaupun guru mapel, tapi mereka ada basic guru BK. Ini yang kami perhatikan ya. Peran guru sebagai pembimbing dan pendamping murid. Nah ini sekarang tahun ini, pembelajaran tahun ini guru wali Permendikbud nomor 11 2025 tentang pemenuhan beban kerja guru. Selain sebagai pendidik, setiap guru diharapkan menjadi pendamping akademik, pengembang karakter dalam rangka memperluas potensi, bakat, minat, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian murid secara optimal. Oke ya, di sini mengapa pemerintah menggalakkan program 7 jurus BK hebat. Walaupun nanti di 7 jurus BK hebat ini saya yakini Bapak Ibu di sini sudah melakukannya. Namun ya tadi kita perlu lebih penekanan karena memang anak-anak sekarang lebih membutuhkan kita sebagai pendidik, memberikan layanan ke mereka agar mereka menjadi anak yang bermental lebih sehat, lebih optimal lagi dalam berkembang sesuai usia mereka. Mengapa 7 jurus BK hebat? 7 jurus BK hebat merupakan bahan materi ajar pelatihan yang akan diberikan kepada guru kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan konseling sebagai upaya peningkatan kompetensi guru agar dapat membimbing kepribadian, akademik, karir murid mencapai tumbuh kembang yang maksimal.
Nah ini layanan dalam bentuk bimbingan karir, layanan informasi, layanan konseling dan sebagainya. Nah itu kenapa 7 jurus BK Hebat ini jadi diberikan kepada seluruh guru, tidak hanya kepada guru BK saja. Ini nanti bahkan guru-guru SD kan belum banyak yang ada BK, bahkan hampir tidak ada. Nah ini jadi guru BK sebagai fondasi awal anak-anak kita akan mencapai kepribadian mereka yang lebih baik. Oke, sebelum kita lanjut lagi, kita biar lebih rileks, saya lebih perkenalkan lagi 7 jurus BK Hebat melalui sebuah lagu dan Tumbuh di lingkungan sehat bersama guru yang hebat, penuh cinta dan sahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menangkap situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Hebat, 7 jurus yang akan kuingat. Saat kami pelatihan, kami setiap mendapatkan jurus layaknya seorang pendekar. Kalau menyelesaikan satu jurus, kami diberi sebuah kartu, ya. Jadi di sini saya perkenalkan lagi. Pertama itu jurus kenali potensi, yakni menggali kekuatan dan minat murid. Yang kedua itu kelola emosi, membantu murid kita memahami dan mengatur emosinya. Selanjutnya yang ketiga itu jurus tumbuhkan resiliensi, menumbuhkan daya lenting dalam menghadapi tantangan. Daya lenting itu kalau saya kemarin itu agak lumayan asing ya. Itu lebih ke kemampuan peserta didik kita bangkit kembali dari yang namanya kegagalan. Jaga konsistensi. Ini berkaitan dengan kebiasaan 7 anak Indonesia hebat. Kita kalau melakukan kebiasaan, kalau secara berkesan kita menghasilkan yang namanya hasil yang positif. Kalau kita melakukannya hanya sekali 2 kali, ya nggak ada hasil yang baik ya. Jalin koneksi, ini kolaborasi, ini sudah sangat dilakukan di sekolah, baik itu dalam pengentasan masalah maupun hal yang lain. Seperti contohnya di sekolah kita kalau ada masalah melibatkan guru BK, guru wali kelas, bahkan sampai ke pihak yang lembaga di luar. Jika mungkin nggak. Menata situasi. Di sini wujudkan sekolah aman, nyaman, dan aman menggembirakan, ya. Oke, dari 7 jurus BK ini, saya sudah melakukan pengimbasan kepada peserta didik kita atau murid kita, itu yakni jurus pertama dan jurus kedua, yakni kenali potensi dan kelola emosi. Oke, kenali potensi. Berdasarkan hasil yang saya dapat dari hasil pengimbasan dan beberapa kali saya masukin kelas, saya melakukan pengimbasan tentang kenali potensi. Karena pada hakikatnya, anak-anak kita ternyata memiliki keunikan dan khasnya masing-masing. Mereka memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang memiliki 1 gaya belajar, ada 2, bahkan ada yang 3 gaya belajar. Di sini, beberapa guru saya tahu sudah memberikan instrumen kepada peserta didiknya untuk mengelompokkan anak-anaknya sesuai dengan potensi yang mereka miliki, sehingga kita bisa lebih maksimal dalam memberikan pelayanan kepada mereka.
Ya, karena mau tidak mau dari kita kenal dengan mereka, kita bisa memaksimalkan mereka dalam berkembang. Saya juga contohkan ke anak-anak, ya mereka juga tidak bisa dalam halnya kalian memaksakan guru harus memberikan kalian ketiga gaya belajar sesuai dengan kalian, ya tidak bisa juga. Tapi dengan mereka tahu gaya belajar mereka, mereka lebih memaksimalkan diri mereka. Setelah mereka mendapati materi, mereka kurang paham, mereka akan belajar dengan gaya belajar mereka masing-masing. Itu yang diharapkan dari kegiatan ini. Selanjutnya itu adalah kelola emosi. Kelola emosi di sini saat ini masa-masa umuran remaja beranjak dewasa, anak-anak kita memiliki emosi yang kurang stabil. Dalam artian mereka lebih ke aku hebat, aku yang paling bisa, aku juga itu negatif, aku yang paling tidak senangi, aku yang paling biar di kelas. Itu juga ada loh anak-anak kita yang seperti itu. Di sini jadi emosi anak-anak kita itu hadir di sekolah dengan berbeda-beda setiap anak, bahkan setiap jam. Saya sudah mengimbaskan ke anak, dan memang setelah pagi saya masuk ke sini, saya bertanya apa emosi yang mereka miliki, satu persatu mereka akan memberikan emosi yang berbeda. Di jam terakhir saya akan masuk di kelas tersebut lagi, mereka akan memiliki emosi yang berbeda. Bisa jadi apakah karena suasana kelas, bisa jadi ternyata dia ada masalah dengan guru saat dari jam pertama sampai jam terakhir. Ini yang kita sebagai guru diminta untuk tidak menjudge atau memberikan komentar. Misalnya tiba-tiba ada yang emosinya sedang tidak baik. Ada kan anak-anak di sini, kenapa sering terjadi yang namanya perkelahian? Padahal gara-gara kita waya masalah itu baik, cuma gara-gara singgung dikit. Biasanya kalau dia juga ngomong, biasanya kami pemain becek itu, ya sudah apa loh bu. Tapi apa? Di saat itu dia bereaksi berbeda karena pertama bisa jadi dari awal dia sudah memiliki masalah di rumah, dipupuknya lagi di sekolah, dipendamnya lagi, tidak mungkin dia tidak berbagi dengan orang lain, tidak dia bercerita dengan orang lain sehingga emosinya bisa keluar, dan masalah itu juga tidak diselesaikannya. Itu yang terjadi. Disenggol dikit dia langsung sensitif. Biasanya dia tidak marah, itu cuma gara-gara yang katanya waya-waya tadi, itu dia bisa jadi marah. Itu. Dan itu juga terjadi sama kita selaku guru. Kita di rumah, apalagi ibu-ibu, kalau bapak-bapak ya mungkin ada masalahnya sendiri ya. Kalau ibu-ibu belum lagi rempong anak mau sekolah, belum lagi anak yang sakit, belum lagi apa. Nah itu kita ke sekolah juga harus memiliki yang namanya emosi yang stabil. Kita tidak bisa yang namanya kita orang paham lah, ibunya lagi ada masalah di rumah, tidak bisa kita sebagai pendidik mereka ya, kita juga harus mengajarkan mereka terlebih dahulu bagaimana yang namanya mengelola emosi. Jadi kita di depan, walaupun dengan beribu masalah yang ada di diri kita, ya kita hadir dengan mereka dengan posisi kita bisa mengontrol emosi kita. Itu ya. Jadi sekarang kita juga lebih memahami anak peserta didik kita untuk bisa mengelola emosi. Kami kemarin sudah membahas tentang bagaimana kalau kamu emosi. Ya sama seperti kita. Mungkin aku buka waktu tarik nafas, terus tuh buang, atau rewel lalu. Ya ada yang seperti itu, tapi ada juga yang memang tidak bisa. Ya, tapi itulah yang namanya emosi. Kalau kita yang dikendalikan, itu bakal hancur. Tapi kalau kita yang bisa mengendalikannya, itu yang bakal baik terjadi, hal positif. Ya, emosi bukan sesuatu yang harus ditekan, tetapi dipahami dan diarahkan. Bukan halnya juga gara-gara kita, bu aku harus tampil di depan murid, berarti aku lupakan masalahku. Enggak. Ya kita harus pahami dulu kita punya masalah, tapi kita memposisikan diri kita sebagai guru di depan anak-anak. Kita juga harus mengarahkan emosi kita itu kemana. Apakah aku ini perlu cerita nih dengan orang lain untuk membuang ion-ion negatif yang ada di diri kita? Itu biasanya agak lumayan plong ya kalau kita bisa bercerita atau berbagi, atau dengan hal-hal yang menurut kita masing-masing bisa lebih mengontrol emosi kita. Oke.
dari 2 jurus yang sudah saya berikan kepada Bapak Ibu, ya, adakah pengalaman Bapak Ibu saat di kelas maupun di lingkungan kita tentang apa kenali potensi atau kelola emosi? Adakah Bapak Ibu di sini yang memiliki pengalaman yang serupa menghadapi anak-anak murid kita? Sebenarnya ada semua pengalaman. Saya yakin Bapak Ibu guru di sini adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang bisa membantu peserta didiknya menjadi lebih baik lagi. Itu yang kita pasti yakini bahwa kita adalah pengajar sekaligus pendidik bagi murid kita. Positif mengateri mengenai kelola emosi yang sudah diberikan sebelumnya. Apa yang sudah Ibu Asung disampaikan sebelumnya itu kayak menyentil diri saya pribadi gitu ya. Saya sadari bahwa pengelolaan emosi saya itu jauh dari kata baik gitu ya. Tapi saya tuh juga jadi bingung, apakah saya yang tidak bisa mengelola emosi atau memang karakter saya yang seperti itu gitu. Jadi maksudnya mungkin standar emosional orang itu apakah sama atau berbeda-beda. Jadi maksudnya misalnya mungkin untuk Ibu Ani, kalau Ibu Ani sudah bernada tinggi, itu Ibu Ani udah emosi. Tapi kalau untuk saya, ya nada tinggi itu ya emang ya seperti itu, nadanya ngomongnya ya seperti itu. Dan saya yakin anak-anak tuh paham gitu, maksudnya ya Bu Abi marah-marah, suaranya tinggi. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua, saya tuh kalau di sekolah, pengelolaan emosinya itu relatif aman menurut saya. Jadi ya saya tahan, ya saya mencoba untuk oke, ya baik, kamu seperti itu saya pahami. Tetapi Bu Astuti, dampak buruknya adalah ketika di rumah saya meledak. Jadi saya tuh kayak bingung, kok sama anak orang saya tuh sabar, tapi saya sama anak saya sendiri jadi dapat imbasnya gitu loh. Padahal itu tuh sepele untuk anak-anak, dia jatuh, dia jalan, ya mungkin memang dia kurang stabil, tapi itu memancing emosi saya. Nah jadi itu apa sebenarnya kita itu memang menahan sesuatu kemudian melampiaskannya ke sesuatu, atau sebenarnya gimana posisi meledakannya? Ya, kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Aku menjawab walaupun ya tadi pada dasarnya kalau saya di kelas juga mengatakan dengan anak-anak walaupun mereka murid, ya kita sama-sama yang namanya belajar ya, ya. Ibu belum tentu benar, ya kalian juga belum tentu salah, itu sih. Jadi saya mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Bu Abi sekaligus ya tadi curhatan Bu Abi ya terkait masalah kalau di kelas tadi Bu Abi. Oh, yang karakter, apakah karakter? Iya, tentunya berbeda-beda. Itulah kita, sama seperti murid. Kita memiliki keunikan atau kekhasannya masing-masing. Ya kita mengerti anak harusnya sebenarnya mengerti kita juga. Itu kan maksud kita. Jadi guru ini tipenya adanya bicaranya lebih tinggi. Nah itu, insya Allah kalau masalah karakter kemungkinan anak-anak kita akan paham lah ya. Walaupun ada beberapa anak memang yang kurang sensitif dalam artian nak bilang marah, sudah marahnya aku nih. Iya itu marah. Ibu tuh, biasa aja ibu tuh ngomong nih waktu. Cuma ibu tuh kesel dengan kami. Ada lah seperti itu anak-anak kita ini ya. Ya ada beberapa anak yang sensitif, ada beberapa anak yang tidak. Tadi kembali lagi jadi, iya kita memiliki karakter yang berbeda. Jadi emosi kita pun berbeda. Yang tampil di luar itu pun berbeda. Setelah itu, ya Bu Abi mengontrol emosi di sekolah berakibat di rumah lost control. Ya, di sini berarti kita tadi bukannya kita harus menahan Bu Abi, kita tetap mengelola emosi kita ke arah yang lebih baik dalam artian, ya Bu Abi boleh cerita nih, misal buanglah ion-ion negatif Bu Abi dengan siapa nih rekan sejawat Bu Abi, atau dengan siapa yang menurut Bu Abi lebih bisa, oh ya sudah aku tenang nih. Misal Bu Abi cerita ke Bu Ani di kelas aku tadi itu ini. Ya, pokoknya ceritakan aja. Itu setidaknya agak mengeluarkan energi negatif yang ada di diri kita, sehingga kita sudah pulang ke rumah dengan kembali lagi ke energi positif. Walaupun ya tadi kita seharian capek juga pengaruh ke emosi, karena emosi itu bisa berpengaruh tadi seluruh situasi kondisi kita itu bisa mempengaruhi emosi yang ada pada diri kita. Jadi kita mengetahui bagaimana kondisi kita juga mengetahui bagaimana kita cara mengelolanya. Itu. Oke, ada lagi Bapak Ibu, gimana Bu Abi? Ya, terima kasih. Jadi buang dulu ya. Ya, boleh juga dibuang atau mungkin diselesaikan Bu Abi. Misal ada masalah dengan kelas itu ya sudah selesaikan dulu. Mungkin ya kalau selesai sudah kayak kemarin itu saya sempat dengan Bu Eka agak emosi Bu Eka ya. Iya, Bu Eka emosi karena anak murid. Nah, itu
mereka sudah berbagi nih dengan teman-temannya, walaupun masih emosi, nggak apa-apa gitu. Kita coba dulu tenangkan, kita ambil hal-hal positif. Mungkin kita bisa selesaikan, kita bicarakan dengan baik-baik dengan anak. Mungkin ada dua kemungkinan yang saya tangkap kemarin WK. Mungkin pertama, anak tersebut merasa sudah. Ada loh kita ini yang melek, tahu-tahu dipikir sudah aku sayang kayak gitu. Nah, ada mungkin seperti itu. Kita ambil beberapa hal-hal positif yang oh ya sudah mungkin kayak gitu. Walaupun yang kita tadi mungkin tadi mereka dalam posisi jam terakhir juga kan mereka ya udah capek dan sebagainya. Nanti kita ya bisa kita bicarakan sama-sama. Terima kasih Bu Astuti. Masalah kenali potensi, mungkin dulu pernah kami lakukan di awal-awal, kayaknya namanya dulu diagnostik asesmen diagnostik non kognitif. Nah, kayak gitu ya Bu. Jadi kami kasih mereka semacam link gitu ya. Nanti ada anak-anak yang nanti tipenya dia audio teori, kayak gitulah ya. Terus visual sama satu lagi kinestetik. Berbagai macam Ibu. Memang kadang waktu itu pernah di kelas 12/4, ya Bu, kami boleh nyanyi nggak Bu? Kelas audio teori ini berarti ya anak-anak. Ya silahkan kalau mau nyanyi, tapi tetap ya bisa dikerjakan. Jadi sempat saya rekam anak-anak tersebut dia nyanyi sambil ngerjain, jadi organ indranya, mulutnya ngoceh gitu ya, nyanyi gitu ya. Terus tangannya, kupingnya masih dengar. Nah, kayak gitu. Saya memperbolehkan seperti itu ya. Jadi mungkin ada juga anak-anak yang tipenya visual, jadi harus ya, aku harus lihat gambar nih. Ada juga yang seperti itu, saya memperbolehkan. Jadi perlakuannya memang berbeda-beda gitu Bu ya. Jadi kita tidak bisa memaksakan, apalagi Bu di jam-jam yang rawan menurut saya. Jam 7, 8, 9, 10, pokoknya setelah makan siang itu sangat rawan dan mungkin akan berdampak ke emosi kita lagi Bu. Balik lagi ke emosi kita pastinya. Kalau anaknya sudah nyaman dengan gaya belajar mereka masing-masing, insya Allah mereka tidak bikin masalah ya, masalah itu tidak menyulitkan kita dalam proses pembelajaran mengajar. Seperti itu saja mungkin Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya Bu Anis sudah berbagi. Ya, itulah yang kita harapkan. Kalau kita sudah mengenali potensi anak, kita memahami anak, kita bisa lebih memberikan rasa nyaman di kelas, lebih memberikan mereka ruang untuk mereka bisa lebih mengoptimalkan lagi diri mereka ke depannya. Di sini ya tadi, apalagi di jam-jam rawan, dalam artian jam sudah makan siang. Di situ pertama, kita sendiri kalau sudah makan siang, kita pasti yang namanya ngantuk. Itu juga sebenarnya dirasakan oleh anak kita loh, Nak. Bu, ya. Jadi sebenarnya apa yang kita rasakan mereka juga rasakan. Jadi jam-jam rawan menurut kita itu ya jam-jam rawan juga untuk mereka. Jadi mereka sudah kondisinya sudah tidak kondusif lagi, badan mereka sudah capek dan sebagainya. Mereka jadi lebih ingin mereka yang dimengerti sehingga mereka lebih merasa nyaman. Jadi kenapa memang rata-rata jam-jam yang di atas sudah zuhur atau isoma itu biasanya kita lebih bisa mengerti lagi anak-anak kita. Ya kita nggak bisa lah dalam artian, oh iya nak kita belajar, oke, dah. Karena ya tadi mereka juga nggak bisa nangkep, sudah keterbatasan sama seperti kita. Kembali lagi kita ke kita memahami diri kita, begitu juga kita memahami murid kita. Oke, 7 jurus BK yang sudah saya perkenalkan dengan Bapak Ibu, diharapkan semoga kedepannya kita bisa lebih memberikan pelayanan kepada peserta didik kita agar mereka nyaman, aman, dan gembira di sekolah ini. Kalau mereka sudah aman, nyaman, gembira, otomatis masalah-masalah maupun keluhan-keluhan anak peserta didik kita bisa teratasi. Jadi mereka lebih bisa berkembang secara optimal di sekolah. Oke ya, untuk terakhir saya tutup dengan setiap anak hadir dengan keunikan dan khasnya masing-masing. Ayo kita bantu mereka menemukan diri mereka dengan versi terbaiknya. Saya Astuti, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.